Di kampungku di Lampung, kemiskinan bukan cuma soal uang, itu berarti tak ada pilihan. Ayah mengeluarkan sepeda motor, tuannya menepuk jok yang retak lalu berkata, pelan bawalah. Di sini kamu tak bisa berbuat banyak. Itu satu-satunya harta kami yang bernilai. Aku Ardiansyah menelan ludah dan mengangguk. Di kepala hanya ada satu kalimat, aku harus punya uang. Aku pernah kursus pendingin nasi melamar ke banyak tempat di Bandar Lampung sampai Jakarta, tetap tak ada panggilan. Pernah jadi kuli proyek, pernah antar barang. Hasilnya habis untuk kos dan makan. Di malam-malam penggap aku tidur di lantai kamar sewaan, menahan diri untuk tidak menyalakan kipas demi menghemat listrik. Ibu membungkuk menjemur padi, ayah kurus karena kerja serabutan, rasa bersalah menggumpal jadi beban. Suatu sore pesan dari Hendra, teman sekolah kejuruan yang lama hilang kabar muncul. Di perbatasan Kalimantan Utara kerjaan banyak. Gaji 12 juta bulan, kerja ringan, makan ditanggung. Malamnya ia melakukan panggilan video. Di layar kulihat ruangan ber-AC meja rapi, logo berbahasa asing menyala di dinding. Hendra berkemeja putih, rambutnya tersisir licin. Kalau kamu mau aku kenalkan ke manajer. Cepat naik posisi yard. Kata-katanya terdengar manis seperti janji hari gajian. Aku gelisah semalaman. Esoknya aku peluk ibu menyelami ayah lalu menjual motor tua itu. Ibu menyelipkan minyak kayu putih dan bawang putih ke tasku, kebiasaan lama yang selalu membuatku tersenyum. 3 bulan saja bu janjiku. Pulang aku perbaiki atap rumah. Aku tak tahu kalimat ringgan itu kelak jadi beban paling berat. Perjalanan panjang membawaku ke Tarakan, lalu perahu kecil menyeberang ke Nunukan. Hendra menjemput di pelabuhan, memelukku hangat seolah kami saudara. Ia membawaku ke bangunan 4 lantai di ujung gang sempit. Gerbang besi, koridor bersih, kamar bertingkat dengan pendingin udara. Lihat rapikan, katanya. Aku mengangguk separuh ragu lenyap. Malam itu ada semakam acara sambutan. Pria Indonesia berusia sekitar 30 mengenakan kemeja rapi memperkenalkan diri sebagai Budi Santoso, manajer operasional. Suaranya lembut tutur, katanya tersusun. Ia bicara tentang kesempatan disiplin 3 bulan jadi ketua tim. Semua terdengar masuk akal. Di sudut lain kulihat beberapa perempuan berpakaian trendy. Cantik tapi matanya sayu. Ketika seseorang bertanya mereka kerja apa, jawabannya hanya tawa tipis dan gelenggan kepala. Pagi pertama ponsel kami dikumpulkan. Kebijakan perusahaan untuk melindungi data klien, kata Budi tetap ramah. Seorang anak seusiaku Vino berbisik protes minta melihat kontrak kerja. 2 pria asing masuk berbicara cepat menggiring Vino keluar. Henning menutup ruangan. Dari tangga terdengar kegaduhan singkat, bukan jeritan, hanya suara benturan dan teguran tajam. Hendra menepuk bahuku. Tenang, ikuti aturan. Nanti juga enak. Di aula deretan komputer menyala. Kami diberi modul pelatihan menyamar sebagai petugas bank, pengingat tagihan, bahkan kerabat yang butuh bantuan darurat. Nada suara jeda kalimat kunci semua diatur. Aku menolak. Budi tersenyum tipis. Di sini semua orang kerja, makan pun dari hasil kerja. Ia menunjuk layar beberapa rekaman konto panggilan yang berhasil. Aku menatapnya dengan perut mual. Di seberang ada suara ibu-ibu yang cemas, lelaki yang gagap karena takut. Namun yang paling menakutkan adalah ekspresi datar para penipu kosong efisien tanpa rasa. Siang hari aku bertemu Rahman di lorong pantry. Ia menatap kanan kiri lalu berbisik, jangan percaya siapapun. Kalau mau selamat belajar, cepat simpan tenaga. Sore itu Fajar, pria berwajah dingin yang jarang bicara, menaruh gulungan di sudi dekatku. Di dalamnya ada sekari kertas, kalau ingin keluar jangan terlihat lemah. Aku menelan napas. Apakah mereka kawan atau jebakan lain? Malam kedua saat lampu dipadamkan, aku menatap langit-langit kamar bertingkat dan paham tempat ini bukan perusahaan, ini kamp kerja terselubung. Di atas ada pengendali yang jarang muncul, di tengah ada ketua tim yang dulu korban kini penjaga, di bawah ada kami pendatang baru yang akan diajari menipu sesama. Aturannya sederhana, patuh dan produktif. Aku teringat ibu yang menyiapkan bekal, ayah yang hanya menghela napas panjang. Janji 3 bulan terasa seperti batu di dada. Aku berbalik menghadap dinding, menggepalkan tangan di bawah selimut. Jika bertahan nuraniku hancur, jika melawan tubuhku yang hancur. Untuk pertama kalinya sejak berangkat, aku berdoa pendek tanpa kata indah, Tuhan tunjukkan jalan keluar atau setidaknya tunjukkan siapa yang bisa kupercaya. Di lorong langkah sepatu berderit berhenti di depan pintuku lalu berlalu. Aku menutup mata rapat-rapat. Aku belum punya rencana. Tapi malam itu untuk pertama kalinya kata kabur berbisik pelan di telingaku sepelan detak jam dinding. Hari-hari awal di gedung itu terasa seperti kabut. Pagi, siang, malam semuanya sama. Kami dibagi shift pagi, sore, dan malam. Di ruang besar berisi deretan komputer, setiap orang harus duduk mengenakan headset dan menjalankan skrip. Ada yang pura-pura menjadi polisi, ada yang menyamar pegawai bank, ada pula yang mengaku sebagai saudara korban kecelakaan. Aku Ardiansyah awalnya masih enggan. Tapi Budi Santoso tersenyum tenang. Kalau tidak mau ikut, kamu tidak bisa makan. Kalimat sederhana tapi tajam seperti pisau.
Perut lapar membuatku menyera. Aku mulai membaca skrip suara bergetar. Di ujung telepon seorang ibu parubaya menangis mengira rekeningnya dibobol. Aku menutup mata menahan napas lalu melanjutkan. Setelah selesai aku berlari ke toilet dan muntah sampai tubuh gemetar. Hari berikutnya aku belajar bahwa di sini ada sistem hadiah. Siapa berhasil menipu banyak dapat tambahan rokok, lauk daging atau izin menelepon keluarga sebentar, tentu saja dengan pengawasan. Bahkan ada semacam pasar gelap di dalam uang hasil tipu bisa ditukar sabun, obat sakit kepala atau beberapa jam tidur lebih lama. Aku akhirnya paham mengapa banyak orang rela bertahan sedikit kenyamanan membuat nurani perlahan terkubur. Di tengah tekanan itu Rahman tetap jadi satu-satunya yang mau bicara jujur padaku. Saat makan siang ia berbisik, "Jangan percaya wajah ramah. Semua orang di sini pernah jadi korban tapi sebagian memilih jadi algojo." Matanya sayu tapi penuh pengalaman. Berbeda dengan Rahman, Fajar nyaris tak pernah bicara. Ia hanya mengamati seperti kucing liar di pojok. Suatu malam ia menyelipkan sekarik kertas kecil ke tanganku. "Kalau ingin keluar jangan tunjukkan rasa takut." Aku membaca berulang, tak tahu apakah itu peringatan atau ajakan. Ketika aku mulai terbiasa dengan rutinitas sebuah kejadian mengguncang. Ilham Boka baru berusia 17 tahun, kurus hitam, wajah masih lugu, mencoba mengirim pesan singkat lewat ponsel tua yang ia sembunyikan di sandal. Pesannya hanya "Mak tolong." Belum sempat ia menyimpan, penjaga menemukan. Ilham diseret ke aula. 5 orang menggelilingi tanpa banyak kata. Suara benda keras menghantam tubuhnya membuat semua penghuni ruangan terdiam. Aku berdiri kaku jarak kurang dari 10 meter melihat mata Ilham membelalak basah tapi tak bisa menjerit. Hingga tubuhnya lunglai ia diseret ke ruang gelap. "Nanti sadar lagi, kerja lagi," ukap salah satu pengawas dingin. Aku gemetar. Dalam wajah Ilham aku melihat bayangan diriku, anak kampung yang pernah berjanji pulang memperbaiki atap rumah. Malam itu aku tak bisa tidur, bukan karena takut dipukul tapi karena sadar perlahan aku sedang berubah jadi bagian dari kejahatan. Setiap panggilan telepon, setiap diam ketika orang lain dipukul itu seperti membunuh diriku sendiri sedikit demi sedikit. Keesokan paginya Fajar mendekat. Dengan suara rendah ia berkata, "Aku punya rencana, tapi butuh satu orang berani menggalikan perhatian. Kamu siap?" Tatapannya dingin, tak ada janji manis. Aku menelan ludah lalu mengangguk. Bukan karena yakin bisa berhasil, tapi karena tahu kalau tetap diam cepat atau lambat aku akan hancur seperti Ilham. Sejak hari itu benih perlawanan mulai tumbuh di antara kami, pelan rahasia tapi nyata. Sejak Fajar berbisik soal rencana, hari-hariku berubah. Setiap langkah terasa diawasi, setiap pintu berderit membuat jantungku melompat. Namun justru di dalam ketakutan itu harapan kecil mulai berdenyut. Malam-malam kami gunakan isyarat sederhana. Rahman pura-pura batuk 2 kali berarti aman, sekali batuk panjang berarti ada penjaga mendekat. Fajar menuliskan potongan rencana di balik kertas bungkus roti lalu membakarnya setelah kubaka. Ia tahu kelak keamanan kabel listrik di gudang mudah koslet cukup satu persikan untuk mematikan lampu selama beberapa detik sebelum genset menyala. "Dalam 15 detik itu kita harus bergerak," bisiknya. Suaranya dingin tapi tegas seperti orang yang sudah lama menyiapkan jalan keluar. Rahman akan membuat keributan di ruang makan sementara aku ditugaskan berpura-pura pingsan di lantai 2. "Kalau penjaga lengah kamu pukul sekali lalu lari. Jangan ragu." Aku menelan ludah tangan berkeringat dingin. Hari-hari menjelang pelarian terasa panjang. Aku masih dipaksa menelepon korban, masih pura-pura jadi pegawai bank. Tapi di balik headset aku menghitung diam-diam berapa detik lampu darurat butuh untuk menyala, berapa langkah dari kursi ke pintu keluar. Suatu malam Rahman menatapku lama. "Kamu yakin mau ikut? Sekali gagal kita tamat." Aku menjawab lirih, "Kalau aku tetap di sini aku juga tamat." Ia tersenyum pahit lalu mengangguk. Kami bertiga saling janji tidak akan mundur. Fajar tidak banyak bicara, hanya menepuk bahuku singkat. Dalam tatapan matanya aku melihat keteguhan bukan belas kasihan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Dini hari suasana hening, hanya terdengar dengung kipas dan detak keyboard. Rahman sudah bersiap di ruang makan, Fajar bersembunyi dekat gudang. Aku duduk di tangga lantai 2 pura-pura mengantuk. Jantungku berdetak keras seakan seluruh gedung bisa mendengarnya. Fajar memberi isyarat. Percikan kecil terdengar bzz lalu lampu padam serentak. Gelap gulita menelan ruangan. Hanya ada 15 detik. Rahman berteriak api-api sambil memekakan gelas. Orang-orang panik, penjaga berlari turun. Aku menjatuhkan tubuh pura-pura pingsan. Satu penjaga menghampiri. Dalam kegelapan aku membuka mata dan menghantam wajahnya dengan sekuat tenaga. Ia terhuyung. Aku berlari ke pintu darurat, napas tersekat. Di luar Fajar sudah menunggu, cepat katanya. Kami menembus lorong sempit, melompati tembok rendah lalu menyelinap ke halaman rumah kosong di sebelah.
Di belakang suara teriakan bercampur gonggongan anjing mulai terdengar. Tapi malam itu untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di tempat itu aku merasakan udara kebebasan meski hanya sehembus. Kami berlari tanpa menoleh menembus gelap malam dengan napas tersengal. Dada terasa panas seakan terbakar oleh api ketakutan. Fajar berlari di depan tubuhnya Lingka menuntungku menyusuri lorong-lorong sempit di kawasan Nunukan. Di belakang suara gonggongan anjing menggema bercampur derap sepatu para pengejar yang kian mendekat. Setiap langkah seolah berpaku dengan ajal. Lewat sini Fajar berbisik keras, matanya tajam mencari jalan. Ia menarik lenganku membawaku masuk ke gang kecil yang penuh dengan sampah plastik berserakan. Bau busuk menusuk hidung tapi kami tidak punya pilihan. Kami melompati pagar bambu yang rapuh merunduk melewati kebun pisang gelap hingga akhirnya menemukan sebuah parit dangkal di ujung jalan. Tanpa berpikir panjang kami menjatuhkan tubuh ke dalamnya. Air kotor dan lumpur dingin langsung menyelimuti badan. Malam itu terasa abadi. Di atas kepala cahaya senter menyapu layar menembus sela-sela dedaunan. Suara orang berbicara kasar campur serapa terdengar jelas. Aku menahan napas sekuat tenaga menggigit kumpalan lumpur agar tidak menimbulkan suara. Setiap detik melar panjang terasa seperti jam. Rahman tak terlihat. Bayangannya lenyap sejak keributan di aula. Dalam hati aku hanya bisa berdoa semoga ia berhasil, semoga ia masih hidup. Waktu merangkak lambat. Kulitku menggigil, lumpur meresap ke pori-pori membuat tubuh kaku. Aku bisa mendengar detak jantung sendiri lebih keras daripada suara serangga malam. Sesekali anjing pencari mendekat. Aku memejamkan mata berharap mereka melewatkan bau tubuhku yang sudah bercampur lumpur. Saat Fajar akhirnya meningsing langkah-langkah kasar itu menjauh. Burung pertama berkikau di kejauhan memberi tanda pagi datang. Udara lembab menusuk tulang membuat tubuhku menggigil semakin hebat. Fajar menepuk bahuku pelan memberi tanda aman. Dengan pelan kami merangkak keluar dari parit. Tubuhku basah kuyup, lumpur menempel dari rambut hingga kaki dingin menangkap sampai sumsum tulang. Hari ini kita jangan banyak bergerak, katanya singkat. Matanya menggawasi sekeliling penuh kewaspadaan. Kami lalu bersembunyi di balik semak tebal di pinggir ladang. Siang hari terasa kejam. Panas matahari membuat kulit peri tenggorokan kering seperti terbakar, tapi kami tak berani keluar. Air hanya berasal dari genangan kecil bercampur tanah. Rasanya pahit tapi tetap kami minum. Hidup harus dipertahankan. Malam berikutnya kami memutuskan masuk lebih dalam ke hutan yang membentang menuju perbatasan Kalimantan. Pepohonan berdiri rapat, akar menjuntai, semak berduri menghalangi jalan. Suara serangga berdengung nyaring bagai simfoni gelap yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku merasa panik, setiap suara ranting patah membuatku terlonjak. Fajar tetap tenang, langkahnya ringan seolah hutan adalah rumahnya. Ia tahu persis daun apa yang bisa menghentikan darah, akar mana bisa diperas jadi air, dan jamur mana berakun. Dengan ketenangan itu ia tampak seperti pemandu yang sudah berulang kali melalui jalur ini. Belajarlah tenang, bisiknya sambil menoleh ke arahku. Rasa takut justru menggundang bahaya. Hutan tahu siapa yang panik. Kata-katanya sederhana tapi menusuk. Aku mengangguk pelan mencoba meniru caranya melangkah pelan, pasti tak terburu-buru. Hari ketiga tubuhku mulai tak sanggup. Nyamuk menyerang tanpa henti, perut kosong berhari-hari membuat kepala berputar. Aku jatuh teruruk di bawah pohon besar, napas tersenggal, dunia berputar di sekelilingku. Bertahanlah Art, kata Fajar. Ia bergerak cepat mencari akar kering, menumbuknya dengan batu lalu merebusnya dengan air hujan yang ditampung di daun lebar. Aroma pahit menusuk hidung. Ia menyuapkan cairan itu ke mulutku. Rasanya getir, lidahku menolak tapi ia menatap tajam. Aku menelan. Hangat menjalar dari kerongkongan hingga ke dada. Malam itu ia menjaga tidurku. Sesekali ku buka mata melihatnya duduk bersandar pada batang pohon, mata awas menatap sekeliling. Ia tidak bicara tapi tatapannya kukup. Di sini aku tidak sendirian. Dalam detik-detik rapuh itu aku sadar pelarian ini bukan sekadar melarikan diri dari kejaran manusia. Ini adalah perjuangan menemukan kembali arti menjadi manusia, mempertahankan hidup bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga demi janji, demi keluarga yang menunggu di kampung, demi atap rumah yang kualami runtuh dalam ingatan. Hari kelima langkah kami membawa ke sebuah desa kecil di tepi sawah dekat perbatasan Kalimantan Utara. Rumah-rumah panggung berdiri sederhana, atap rumbia setengah rapuh. Suara ayam berkokok bercampur bau asap kayu bakar. Dari jauh desa ini tampak tenang, kontras dengan kengerian yang baru kami tinggalkan. Seorang lelaki parubaya menyambut kami di depan rumah. Kulitnya gelap, wajah keras namun senyum ramah. "Kalian dari mana?" tanyanya dalam logat Bugis. Fajar menjawab singkat, "Kami pelangkong yang tersesat." Lelaki itu mengangguk pelan seolah mengerti tapi tidak ingin bertanya lebih jauh. Ia mempersilakan masuk. Kami duduk di lantai kayu. Istrinya menyiapkan nasi putih, telur rebus dan sayur bening. Aroma sederhana itu membuat mataku panas.
Sudah berhari-hari aku tak merasakan makanan hangat. Saat menyuap suapan pertama aku hampir menangis. Terima kasih Pak, ukapku terbata. Lelaki itu hanya tersenyum makanlah biar kuat. Hutan tidak ramah. Malam tiba, kami diberi tikar lusuh untuk tidur di ruang depan. Angin malam menyusup melalui selapapan tapi tubuhku akhirnya bisa rileks. Aku memejamkan mata merasa sejenak aman. Namun sekitar tengah malam Fajar mengguncang bahuku. Bangun bisiknya, matanya tajam penuh kewaspadaan. Aku mendengar suara berbisik di luar rumah. Lalu deru motor terdengar mendekat. Dua bayangan lelaki melintas membawa senter. Aku tersekat. Dia melapor dan aku lirih. Fajar mengangguk pelan. Sepertinya iya. Mereka pemburu, orang kabur. Dengan cepat kami merengkak ke bawah kolong rumah lalu menyelinap ke kandang ayam di belakang. Nafasku sesak, bau kotoran menusuk hidung. Dari selapapan kulihat lelaki parubaya tadi bicara dengan dua orang asing. Tangannya menerima sesuatu, mungkin uang. Dadaku terasa kosong. Tengah malam saat dua pemburu itu masuk ke halaman, Fajar mengambil batu dan melemparkannya ke arah seberang. Suara keras membuat mereka menoleh. Cepat Fajar menarikku lari ke arah ladang gelap. Kami menembus rerumputan tinggi, kaki terluka oleh duri tapi tak ada pilihan. Deru motor mengejar cahaya lampu depan memotong gelap. Kami menuruni bukit kecil menemukan sungai dangkal. Tanpa pikir panjang kami terjun ke air. Arus dingin menggigit tapi suara motor berhenti di tepi sungai tidak berani melintas. Kami bersembunyi di bawah jembatan kayu reyon, tubuh gemetar menunggu hingga fajar. Saat matahari terbit aku menoleh ke Fajar. Wajahnya lelah, rambut basah menempel tapi matanya tetap tajam. Kita masih hidup, katanya datar. Aku mengangguk menahan air mata. Di balik rasa takut ada sekerka harapan kalau kami bisa bertahan sejauh ini mungkin kami juga bisa pulang. Hari-hari berikutnya menjadi ujian baru. Kami sudah jauh dari gedung itu tapi bayangkan kengerian masih mengikuti. Setiap kali mendengar suara motor dari kejauhan aku merasa bulu kuduk berdiri. Setiap gonggongan anjing membuatku kembali teringat pada malam pertama saat kami kabur. Kami bertahan dengan cara apapun. Siang tidur di semak, malam bergerak perlahan. Kami mencari makanan di tumpukan sampah desa-desa kecil, minum dari keran bokor atau genangan air hujan. Tubuhku semakin kurus, pakaian kompang camping tapi tekad tetap menyala. Suatu malam kami tiba di sebuah pasar tradisional yang sudah sepi. Lapak-lapak tertutup, hanya ada beberapa karung kosong. Fajar menyuruhku berbaring di antara tumpukan karung sementara ia berkeliling mencari sisa makanan. Aku menunggu dalam gelap, mendengar suara serangga dan tikus berlarian. Tak lama kemudian ia kembali dengan setengah roti basi dan sebotol plastik berisi air. Tidak banyak tapi cukup, katanya. Aku menggigit roti itu, rasanya asam tapi lebih berharga daripada jamuan mewah. Hari ke-8 kami mendengar kabar dari seorang tukang ojek yang kebetulan ramah. Ia tak banyak bertanya, hanya berkata kalau mau keluar dari sini harus ada ongkos. Tanpa uang tak ada yang mau mengantar kalian ke batas. Kata-katanya menusuk, kami tak punya apa-apa selain tubuh lelah. Maka kami mencari kerja serabutan. Malam hari kami masuk ke area bongkar muat dekat pelabuhan kecil. Para pekerja tak peduli siapa kami asal kuat angkat karung mereka bayar tunai. Kami mengangkat beras, gula dan semen semalaman. Pundak terasa patah, tangan lekit berdarah. Tapi saat menerima segepok uang lusuh di telapak tangan aku hampir menangis. Itu adalah uang pertama yang kudapat dengan keringat sendiri setelah berbulan-bulan terjebak. Uang kotor hasil menipu terasa hina tapi uang ini meski sedikit murni dan layak. Fajar menatapku sambil mengangguk. Ini langkah pertama menuju pulang. Namun bahaya belum hilang. Malam ke-9 ketika kami beristirahat di gudang kosong, dua pria asing masuk. Mereka berbicara dengan bahasa asing tapi kami paham maksudnya, mereka mencari buronan. Fajar menarik tanganku, kami sembunyi di balik tumpukan papan kayu. Nafasku tersekat. Senter mereka menyapu ruangan berhenti sesaat di dekat kami. Aku menahan napas, dada hampir meledak. Untungnya seekor tikus berlari melintas mengalihkan perhatian. Mereka akhirnya keluar meninggalkan ruangan sunyi. Aku menatap Fajar, wajahnya pucat tapi tegas. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Besok malam kita harus cari jalan ke perbatasan, katanya. Hari ke-10 kami menemukan seorang sopir ojek tua. Rambutnya putih, wajah keriput tapi matanya jernih. Saat mendengar permintaan kami ia terdiam lama. Lalu berkata, aku sudah melihat banyak orang seperti kalian. Beberapa berhasil pulang, sebagian hilang. Kalau kalian berani aku bisa antar. Tapi jangan banyak bicara di jalan. Kami menyerahkan semua uang hasil keringat untuk ongkos. Sopir itu mengangguk pelan lalu menyalakan motornya yang tua dan berisik. Saat kami naik ke boncengan aku berdoa dalam hati. Malam itu di antara suara mesin motor dan tiupan angin aku merasa hidupku benar-benar dipertaruhkan. Setiap tikungan bisa jadi jebakan, setiap cahaya di kejauhan bisa jadi ancaman. Namun aku tahu inilah satu-satunya jalan. Antara hidup dan mati aku memilih untuk terus melangkah.
Malam itu motor tua yang kami tumpangi meraung di jalan tanah berlubang. Setiap hentakan membuat tubuhku hampir terlempar. Aku berpegangan erat pada pinggang sopir tua sementara Fajar duduk di belakangku, matanya waspada menatap gelap seolah setiap bayangan bisa jadi musuh. Udara malam semakin dingin. Angin berdesir tajam melewati telinga menembus tulang. Jalan setapak diapit hutan sawit dan rawa. Sesekali cahaya lampu dari pos penjaga terlihat di kejauhan membuat napasku tersekat. Supir tua hanya berbisik singkat, "Jangan menoleh, jangan bicara." Berjam-jam kami menempuh perjalanan hingga akhirnya motor berhenti di padang ilalang luas. Ujungnya tampak samar seolah hanya hamparan rumput. Supir menunjuk lurus ke depan, "Lewat situ." 10 menit jalan kaki kalian akan bertemu pos perbatasan Indonesia. Jangan ribut, jangan lari. Kalau ditanya jawab jujur. Tanganku gemetar ketika menyerahkan sisa uang terakhir. Sopir itu menatap kami lama lalu menepuk bahu. "Semoga kalian selamat sampai rumah." Tanpa banyak kata ia berbalik. Motor tuanya perlahan lenyap di telan malam. Aku dan Fajar saling berpandangan. Tak ada ucapan, hanya anggukan kecil. Kami membalut kaki dengan kain lusuh agar tak terlalu sakit lalu menunduk merayap di antara ilalang setinggi dada. Setiap langkah terasa panjang seakan bumi menolak kami. Suara serangga bagai detik jam pasir yang menghitung nasib. Tiba-tiba sebuah patok beton kecil muncul. Di atasnya terukir angka resmi tanda perbatasan. Aku menyentuhnya dengan jari gemetar. Batu dingin itu seolah berbisik, "Kamu masih hidup." Air mataku jatuh tanpa suara membasahi tanah. Namun kebahagiaan itu singkat. Dari balik gelap beberapa pria berseragam hijau muncul. Wajah mereka tertutup, masker senjata tergenggam. Salah satunya menegur keras, "Dari mana kalian? Apa urusan kalian di sini?" Suaranya dingin penuh curiga. Lidahku kelu. Fajar maju setapak menjawab tegas, "Kami korban penipuan kerja. Kami lari ingin pulang." Mereka tidak langsung percaya. Kami digiring ke pos. Pertanyaan bertubi-tubi dilontarkan. "Kenapa bisa tertipu? Kalian ikut judi, lari karena hutang." Setiap kata menusuk lebih tajam daripada cambuk. Aku menunduk menggenggam baju kompang kamping. Dalam hati ingin berteriak, "Aku lari bukan demi uang tapi demi nurani." Namun bibirku tetap terkunci. Beberapa jam kemudian kami hanya menerima selembar kertas diduga korban eksploitasi tenaga kerja ilegal menunggu verifikasi. Tidak ada nama Rahman, tidak ada catatan tentang malam-malam kami bertahan. Semua penderitaan hanya dipadatkan dalam satu kalimat kaku. Akhirnya aku pulang ke Lampung. Kampung menyambut dengan tatapan ingin tahu. "Kenapa cepat pulang?" "Gagal ya katanya di sana, enak gajinya besar," tanya tetangga sambil tersenyum setengah menggejek. Aku hanya tersenyum kaku melangkah ke dalam rumah. Ibu menyambut dengan tangis menyiapkan ikan asin dan sayur bening kesukaanku. Ayah duduk di kursi bambu merokok pelan lalu berukap lirih, "Pulang saja sudah cukup." Kata sederhana itu justru menekan dadaku seperti batu. Malam pertama di rumah aku tidak bisa tidur. Setiap suara motor di ujung jalan membuatku terlonjak. Gonggongan anjing membuat keringat dingin membasahi tubuh. Aku sadar aku memang pulang, tapi luka di dalam masih terbuka. Beberapa minggu kemudian aku berhasil menghubungi Fajar. Suaranya tetap rendah singkat. "Kita harus bercerita. Biar orang lain tidak tertipu. Biar Rahman tidak dilupakan." Aku terdiam lama lalu mengangguk meski ia tak bisa melihat. Sejak hari itu aku menulis. Bukan untuk mengeluh melainkan untuk memberi nama pada luka. Cerita ini bukan milikku saja tapi milik semua yang belum kembali, milik mereka yang pernah percaya pada janji kerja ringan gaji tinggi yang ternyata pintu menuju neraka. Aku memang selamat, tapi sebagian jiwaku tertinggal di perbatasan. Dan aku tahu tugasku sekarang adalah menjadi saksi. Agar tak ada lagi yang menukar kebebasan dengan darah dan air mata. Cerita ini mengajarkan bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Tawaran pekerjaan yang terdengar terlalu indah seringkali menyembunyikan jebakan. Kita harus berhati-hati memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah tergoda oleh janji gaji besar kerja ringan. Hidup memang keras, tetapi lebih baik berjuang dengan cara jujur dan sederhana daripada terperangkap dalam kebohongan yang bisa merenggut kebebasan, harga diri, bahkan nyawa. Jika kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Dengan begitu kamu bukan hanya mendukung channel ini tetapi juga ikut menyebarkan kesadaran agar lebih banyak orang terhindar dari jebakan berbahaya di luar sana.